Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasanul Khuluqi selaku dosen pengampu studi Quran Hadis dan teman-teman PIAUD 1B yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 studi Quran Hadis akan menyampaikan materi mengenai ulumul hadis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Rafika Ade Nursari, yang kedua Anissa Chandra, kemudian yang ketiga saya sendiri, Rosilatun Nurrahmah. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama. Pengertian ulumul hadis. Yang pertama, ilmu hadis secara kebahasaan berarti ilmu-ilmu tentang hadis. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm atau ilmu. Yang kedua, secara etimologis, seperti yang diungkapkan oleh Asyuyuti, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah dari segi hal ikhwal, para rawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu hadis menurut para ahli ulama mutakhaddimin ialah ilmu yang membahas tentang tata cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah dari sisi seluk-beluk para perawinya, kedobitan dan keadilan, dan dari bersambung dan tidaknya mata rantai sanad. Ulumul hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Baik, tentang ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari pengutipan secara cermat dan akurat segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatan dan pemeliharaannya yang meliputi a. Cara periwayatan, yakni bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seseorang perawi kepada perawi lain. Yang B. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan kualitas sanad, sifat perawi, dan cacat yang terdapat pada matan. Pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan kualitas sanad, sifat perawi, dan cacat yang terdapat pada matan. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu mengetahui kaidah-kaidah yang memperkenalkan keadaan rawi dan marwi atau yang diriwayatkan dari segi diterima dan ditolaknya. Keadaan rawi dari segi diterima dan ditolaknya adalah mengetahui keadaan perawi dari segi jar. Jar itu penilaian negatif, dan takdil, penilaian positif. Tahamul itu penerimaan hadis, dan ada atau penyampaian hadis, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan marwi atau yang diriwayatkan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bersambungnya dan atau terputusnya sanad hadis, pengetahuan tentang cacat hadis, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan hadis. Objek kajian ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan. Selanjutnya adalah mengenai cabang-cabang ilmu hadis. Cabang ilmu hadis itu ada 10. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Kedua, ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ketiga, ilmu fanil mubamat. Keempat, ilmu ilal al-hadis. Kelima, ilmu gharib al-hadis. Keenam, ilmu nasik wa al-mansuk. Yang ketujuh, ilmu mukhtalif al-hadis. Kedelapan, ilmu tasif wa at-ta'rif. 9, ilmu asab al-wurud al-hadis. 10, ilmu mustalah al-hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas hal ikhwal dan sejarah rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba' al-tabi'in.
Ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dan dalam ranah kajian ilmu hadis. Pada dasarnya terletak pada dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu rijal al-hadis mengambil tempat yang khusus mempelajari persoalan-persoalan sekitar sanad, maka mengetahui keadaan rawi yang menjadi sanad merupakan separuh dari pengetahuan. Bagian dari ilmu rijal al-hadis adalah ilmu tarik rijal al-hadis. Ilmu ini secara khusus membahas perihal para rawi hadis dengan penekanan pada aspek-aspek tanggal kelahiran, nasab atau garis keturunan, guru sumber hadis, jumlah hadis yang diriwayatkan, dan murid-muridnya. Yang kedua, ilmu jarh wa at-ta'dil. Pada dasarnya, ilmu ini merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadis. Namun, karena dipandangi sebagai bagian yang terpenting, ilmu ini dijadikan ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu jarh wa ta'dil bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengungkapkan sifat negatif, yaitu ketercelaan atau jarak, dan positifnya, yaitu keadilan atau ta'dil, yang melekat pada perawi hadis. Dengan demikian, yang dimaksud sifat negatif jarh adalah apabila perawi hadis tidak memiliki integritas moral agama yang tinggi dan kapasitas intelektual dobit yang dalam periwayatannya tidak menyalahi perawi lain yang lebih terpercaya. Indikasi positif perawi hadis dapat dinilai jika ia memenuhi sifat-sifat tersebut. Yang ketiga, ilmu fanil mubahat. Ilmu fanil mubahat adalah ilmu untuk mengetahui nama-nama orang yang tidak disebutkan dalam matan dalam sanad. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis. Ilal adalah jamak dari kata illah yang dalam bahasa berarti marad, artinya penyakit atau sakit. Kemudian ahli hadis mengartikannya dengan pengertian sebab yang tersembunyi atau samar-samar yang bisa berakibat pada tercemarnya hadis. Padahal hakikatnya cacat yang tersembunyi itu tidak terlihat. Sebab yang tersembunyi atau samar yang bisa berakibat pada tercemarnya hadis. Padahal hakikatnya cacat yang tersembunyi itu tidak terlihat. Yang kelima, ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang mempelajari makna matan hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai orang Arab. Misalnya hadis tentang sholat. Sholatlah berdiri, dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk, dan jika mampu duduk hendaklah tiduran di atas lambung. Tidur di atas lambung termasuk gharib karena masih sulit atau kurang jelas dipahami. Maksud hadis sholat di atas lambung, apakah lambung yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Kemudian dijelaskan dengan perkataan Ali, maka atas lambung kanan. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadis yang tergolong gharib dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat gharib dalam hadis tersebut. Apakah melalui perbandingan beberapa sanad dalam hadis yang sama atau melalui jalan lain. Selanjutnya yang keenam, ilmu nasikh wa al-mansukh. Menurut ulama usul fikih, nasikh adalah pembatalan hukum syar'i atau pembuat syariat dengan dalil syarak yang datang. Kemudian ilmu nasikh wa mansukh menurut ahli hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasakh dan dinasakh. Ilmu nasikh wa mansukh membahas hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromi. Maka salah satunya yang datangnya belakangan sebagai nasikh dan yang lain datangnya dulu sebagai mansukh. Misalnya transaksi nikah, kontrak, atau mul'ah pernah diperbolehkan dalam suatu pertempuran berbulan-bulan, kemudian belakangan dilarang Rasulullah. Demikian juga masalah ziarah kubur dan membekam. Tujuan mempelajari ilmu ini untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis dalam bentuk nasikh mansukh dan mengapa terjadi nasikh mansukh. Yang ketujuh, ilmu mukhtalif al-hadis. Dr. Mahmud At-Tahan menjelaskan secara sederhana bahwa mukhtalif al-hadis adalah hadis makbul kontradiktif dengan sesamanya serta memungkinkan dikompromikan antara keduanya.
Ilmu mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahirnya terjadi kontradiksi akan tetapi dapat dikompromikan, baik dengan cara ditahyid atau pembatasan yang mutlak, tahsis al-am atau pengkhususan yang umum, atau dengan yang lain. Ilmu ini juga disebut ilmu talfiq al-hadis. Misalnya penulisan hadis pada masa awal perkembangan sebagaimana ada bab sebelumnya. Ada hadis yang melarang penulisan hadis dan ada pula hadis yang berisi perintah menulis hadis dan lain sebagainya. Yang ke-8 adalah ilmu tasif wa at-ta'rif. Ilmu tasif wa at-ta'rif adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang diubah titiknya atau mushaf dan atau dirubah bentuknya muharraf. Yang ke-9 ilmu asab al-wurud al-hadis. Menurut istilah ilmu asab al-wurud al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadis dan beberapa munasabahnya atau latar belakang. Ilmu asab al-wurud al-hadis adalah ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab datangnya hadis, latar belakang, dan waktu terjadinya. Misalnya datangnya suatu hadis karena Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat tentang suatu masalah yang dianggap sulit baginya. Ilmu ini sangat penting untuk memahami makna yang terkandung dalam matan hadis secara kontekstual, seperti halnya ilmu asbab nuzul Al-Quran atau sebab turunnya Al-Quran bagi pemahaman Al-Quran. Tujuan mengetahui ilmu ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya suatu hadis. Yang terakhir, yang ke-10, ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadis dan yang dikenal antara mereka. Maksudnya ilmu ini membicarakan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan ahli hadis dalam penelitian hadis dan disepakati mereka sehingga menjadi populer di tengah-tengah mereka. Misalnya sanad, matan, mukhalid, mutawatir, ahad, sahih, dhaif, dan lain-lain. Tujuannya memudahkan para pengkaji dan peneliti hadis dalam mempelajari dan riset hadis, karena para pengkaji dan peneliti tidak dapat melakukan kegiatannya dengan mudah tanpa mengetahui istilah-istilah yang telah disepakati oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Dinursari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, atsar, dan hadis qudsi. Sebelum kita menginjak pada materi hadis yang lebih mendalam, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu hadis. Nah, hadis adalah pedoman kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran ya. Mempelajari hadis begitu penting bagi kita sebagai umat Islam, karena dengan mempelajarinya maka kita akan mengetahui apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Pada artikel ini insya Allah akan kita bahas tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, atsar, dan hadis qudsi. Berikut pemaparannya. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Di kalangan ulama itu sendiri ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda ya. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW dan hal ilwahnya. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, fisik maupun kepribadiannya, sehingga gerak dan diamnya ketika terbangun maupun tertidur juga disebut sebagai hadis. Maka dari itu pengertian ini juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad SAW menurut para ahli hadis. Selanjutnya pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa itu berarti asirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap
berjalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu perjalanan baik maupun perjalanan buruk ya. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab sana, ya sunnah, sunatan, yang berarti perilaku yang manis, tradisi, norma-norma, undang-undang. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Selanjutnya, perbedaan antara hadis dan sunnah. Menurut perspektif ahli hadis, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW setelah kenabiannya, sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum, karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya dan sesudah kenabiannya. Contoh hadis ada 4, yaitu yang pertama hadis qauli, perkataan, adalah hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis fi'li, perbuatan, adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga hadis tahriri atau persetujuan, adalah hadis yang berupa persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan atau perilaku sahabat beliau. Yang keempat hadis hami, adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Contohnya seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat dijalankan oleh Nabi karena beliau sudah wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya. Mengambil sepertiga dari hasil kebun Madinah untuk kemaslahatan perang Al-Azhar dan lain-lainnya. Yaitu pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti anaba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah itu khobar semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Pengertian atsar. Atsar secara bahasa berarti baqiyatu asyai, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala. Dengan demikian, hadis qudsi juga merupakan firman Allah Ta'ala yang maknanya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun redaksinya yang disampaikan dari Nabi SAW. Perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran adalah dilihat dari penisbatan redaksi dan maknanya. Redaksi dan makna Al-Quran dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, sedangkan nabawi redaksinya dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi SAW. Adapun hadis qudsi hanya maknanya saja yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, bukan redaksinya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan qauli, perbuatan fi'li, dan ketetapan takriri. Sunnah merupakan segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau perbuatan, dan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Khobar sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi, dan asar merupakan segala sesuatu yang berasal dari sahabat Nabi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam hadis,
Yang pertama ada rawi. Rawi merupakan orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam kitab-kitab tentang apa-apa yang telah didengar atau diterimanya dari seorang guru. Bentuk jamaknya adalah ruwah dan perbuatan menyampaikan hadisnya adalah meriwayatkan hadis. Yang kedua ada matan. Matan ialah jalan tengah, punggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan hadis ialah pembicaraan kalam atau materi berita yang diover oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu merupakan sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun tabi'in, baik pembicaraan itu tentang Nabi atau takrir Nabi. Selanjutnya yakni pengertian sanad. Sanad merupakan bumi yang menonjol, sesuatu yang berada di hadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika Anda memandangnya. Adapun tentang pengertian sanad menurut terminologi, para ahli hadis memberikan definisi yang beragam. Di antaranya, jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. Yang pertama ada isnad, sebagaimana ditulis Mahmud Tohan dalam bukunya Tafsir Muthalah. Hadis mempunyai dua makna. Yang pertama, artinya mengasalkan hadis kepada orang yang mengatakan. Yang kedua adalah artinya silsilah, orang yang menghubungkan hadis kepada matan. Jika kita memperhatikan definisi kedua yang dijelaskan Mahmud Tohan, maka istilah isnad adalah muradif dari sanad. Yang kedua yakni musnid. Sebagaimana pendapat Jamaluddin Al-Qasimi adalah musnid merupakan seseorang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik dia mengerti apa yang diriwayatkan atau tidak. Musnid sebagaimana pendapat Jamaluddin Al-Qasimi, berdasarkan penjelasan Jamaluddin Al-Qasimi tentang musnid, maka derajat musnid lebih rendah dari muhaddis, hafidz dan hakim, karena secara definitif al-muhaddits adalah seorang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu hadis, baik hadis diroyah atau hadis riwayah, serta mempunyai pengetahuan mendalam tentang berbagai riwayat dan derajat rawinya. Adapun al-hafidz secara definitif merupakan dua arti. Yang pertama adalah menurut mayoritas ulama hadis bahwa al-hafidz adalah muradi dari al-muhaddis. Yang kedua adalah bahwa derajat al-hafidz lebih tinggi dari al-muhaddis berdasarkan bahwa pengetahuannya tentang berbagai tabaqat. Tingkatan rawi lebih banyak dari yang tidak diketahuinya. Sedangkan al-hakim menurut sebagian ulama adalah seseorang yang menguasai mayoritas hadis, riwayah dan diroyah. Musnad adalah definisi musnad secara etimologi adalah isim maf'ul dari sanad yang bermakna menyandarkan sesuatu, sedangkan secara terminologi adalah pertama bermakna hadis yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Kedua, berarti nama satu kitab hadis yang ditulis berdasarkan tartib nama-nama para sahabat rawi hadis seperti kitab Musnad Imam dan Ahmad. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.